Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Abri dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan satu saya dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dari dosen pengampu Bapak Dr. Rian Arthur, MPD. Di sini, penugasan pertama akan membahas tentang model atau strategi atau pendekatan pembelajaran yang sedang digunakan pada saat ini, yang membahas tentang tema pendidikan vokasional. Di sini saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Dari project based learning ini bisa kita bahas, pendidikan ini merupakan suatu kebutuhan yang penting untuk bangsa dan suatu negara untuk berkembang dan maju. Dengan adanya pendidikan, para penerus bisa mengembangkan potensinya, mulai dari itu keterampilan, mulai itu juga dari akademiknya dan pemikirannya. Dengan adanya pendidikan ini, peserta didik diharapkan bisa membangun potensial sehingga bisa membangun negeri ini menjadi lebih baik. Khususnya pembangunan atau keterampilan dari peserta didik dalam keterampilan tangan atau keterampilan berpikir. Di sini kita akan membahas perihal pendidikan vokasional di mana pendidikan yang lebih berfokus pada keahlian atau keterampilan orang. Untuk itu, untuk melatih suatu keterampilan, kita membutuhkan suatu model pembelajaran yang mana bisa menciptakan seseorang yang bisa berpikir secara mandiri, berpikir kritis terhadap solusi, lalu memiliki keterampilan tangan yang kuat atau yang tinggi. Nah, dengan adanya metode pembelajaran berbasis proyek ini atau project based learning, diharapkan bisa terjadi suatu peningkatan dari pembelajaran peserta didik. Adapun pembelajaran berbasis proyek ini adalah pembelajaran dengan metode pengajaran yang inovatif yang menekankan pembelajaran aktif dari siswa dan bukan pada guru. Sehingga bisa dikatakan ini adalah student center. Pembelajaran student center di mana murid yang lebih aktif dalam mencari ilmu atau bertanya kepada guru, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dalam media ilmu. Nah, dalam pendidikan kejuruan sendiri sering digunakan untuk project based learning, sering digunakan para siswa untuk memberikan pengalaman kepada siswa sebelum terjun ke dunia kerja. Karena lingkungan dunia kerja dengan lingkungan pendidikan mempunyai perbedaan dari entah segi mental atau mungkin dari segi keterampilan. Sehingga siswa diharapkan dengan adanya project based learning ini bisa membangun dulu keterampilan, kemampuan, mental sebelum terjun ke dunia lapangan. Nah, dalam penerapan kegiatan pembelajaran project based learning ini akan menjadi suatu tantangan baru yang dianggap bisa sebagai alat yang efektif untuk mendorong murid dalam belajar tanpa menggunakan atau menggantungkan pemberian materi dari guru. Nah, tapi diarahkan bisa secara mandiri mencari ilmu, bisa dengan mencari materi dari media pembelajaran seperti internet, bisa dengan buku, jurnal, dan lain-lain, dan guru sebagai fasilitator atau pengarah dari ilmu yang akan dipelajari oleh peserta didik. Sehingga peserta didik bisa bertanya kepada guru untuk pengarahan dari benar atau salahnya suatu ilmu yang mereka pelajari. Nah, adapun tahapan-tahapan dari metode project based learning ini, yang pertama ada praproyek, yang kedua ada pertanyaan esensial atau pertanyaan yang merujuk pada pengertian atau definisi dari materi tersebut. Lalu yang ketiga ada kita membuatan desain dan jadwal pelaksanaan proyek. Lalu yang keempat ada memantau kegiatan praktikum, memantau progres dari kegiatan praktikum sudah sampai mana, sudah seperti apa. Lalu yang kelima menilai, itu biasanya tugas guru dalam menilai hasil dari proyeknya. Lalu ada evaluasi. Nah, dengan pembelajaran ini, peserta didik akan bisa mengembangkan pemikirannya dari proyek sehingga bisa berpikiran mandiri dan bertindak mandiri.
tanpa perlu adanya campur tangan dari orang luar dalam suatu perilaku kita. Sehingga di sini tidak akan terjadi kesimpangan ketika akan terjadinya peserta didik turun ke dunia kerja di lapangan dengan di dunia pendidikan. Sekian itu saja penjelasan dari saya. Jika ada banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.